Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن رسول حي على حي على
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba' ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita dan juga kekuatan iman untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita. Selawat bering salam kita kirimkan buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban guna untuk mengajar kita, mendidik kita, dan memberikan contoh teladan untuk kita dalam mengamalkan Al-Quran untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk bersama dengan beliau. Salat bering salam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT. Karena orang yang paling mulia si Allah SWT adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang akan mendasari khutbah kita pada siang hari ini kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 102 sampai 104 yang telah kita bacakan tadi. Bapak Saudara, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104 Allah sampaikan kepada kita
wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, yang akan mendapatkan kesuksesan, yang akan mendapatkan keberhasilan. Kami yakin dan percaya, tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin sukses. Apakah dalam tataran pribadi, keluarga, masyarakat, daerah, berbangsa, bernegara. Kita semuanya punya keinginan, punya harapan, bahkan bukan hanya di dunia saja, sampai ke akhir kelak juga kita ingin sukses. Hal itu ditandai dengan doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses di dunia, sukses di akhirat, dan sukses pula untuk memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk kita semua. Maka itu dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita ada berapa faktor kalau memang kita ingin sukses. Ada berapa hal yang mesti kita cermati kalau memang kita ingin sukses dalam segala hal. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Paling kurang ada 3 poin, 3 hal yang mesti kita cermati kalau kita ingin sukses dalam membangun bangsa, membangun umat, dan membangun negara. Yang pertama, dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita, syarat sukses yang pertama itu adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu meninggal kecuali dalam beragama Islam dan juga beramal dengan Islam. Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu menjadi kunci sukses. Di antaranya Allah sampaikan kepada kita, fa ayyadana alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Allah akan berikan dukungan, Allah akan berikan bantuan kepada orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami berkewajiban, kami sebenar-benarnya akan menolong orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan kokohkan posisimu. Jelas dan terang ayat ini menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau memang kita ingin sukses, ingin berhasil dalam membangun masyarakat, membangun bangsa, maka iman harus menjadi modal kita. Dan itu diakui dengan sejelas-jelasnya oleh bangsa Indonesia ini dan pendiri bangsa ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas dikatakan, atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Apa yang dituliskan oleh Al-Quran, apa yang difirmankan oleh Allah SWT, apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kita, dan demikian pula halnya dalam kehidupan berbangsa, juga dinyatakan oleh pendiri bangsa ini, bahwa kita bisa mengusir penjajah, bisa memerdekakan bangsa ini, dan bisa membangun bangsa negara ini adalah lantaran karena pertolongan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita merdeka 7 Agustus 45, Belanda dan Eropa belum setuju dan belum meridhoi.
belum mendukung. Yang pertama sekali mendukung kemerdekaan kita itu saudara-saudara yang ada di Palestina, yang ada di Mesir, dan kemudian yang ada di Timur Tengah sana. Eropa, Amerika belum setuju, baru mengakui kemerdekaan kita pada tahun 49. Bahkan di antara mereka juga ada yang memelihara sekarang ini orang-orang yang ingin memerdekakan diri, mereka pelihara di Eropa, Amerika sana. Mereka lindungi di sana. Kenapa? Karena belum relanya mereka akan kemerdekaan kita. Maka kalau memang kita ingin menjaga kemerdekaan ini, kalau memang kita ingin membangun bangsa ini, bangsa Indonesia ini, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam pembukaan Undang Dasar tadi, kita harus kembali kepada iman. Banyak butiran-butiran sejarah yang bisa kita temui dalam hal itu. Di antaranya apa yang dibuktikan oleh Jenderal Sudirman. Ketika Belanda ingin mencari dan ingin membunuh Jenderal Sudirman, dan kemudian diperalat di antara anak bangsa sendiri. Dan kemudian pada waktu itu ketika Jenderal Sudirman dengan tentara pasukannya sedang berzikir, sedang berdoa, maka diberitahu oleh kaki tangan Belanda itu dan ditunjukkan ini Sudirman. Tapi oleh Belanda ada kelihatan bahwa Jenderal Sudirman. Maka justru yang menunjukkannya itulah yang dibunuhnya. Maka kalau saya itu banyak lagi butiran-butiran sejarah yang membuktikan kepada kita bahwa ketika keimanan itu dimiliki oleh bangsa ini, dan ketika rakyatnya beriman, ketika umatnya dekat dengan Allah, ketika umatnya memiliki keyakinan yang mantap, maka itulah yang melandasi kita bisa mengusir penjajah dan kemudian bisa memberikan bangsa ini. Maka oleh sebab itu, kalau memang kita ingin membangun bangsa ini ke depan, membangun negara ini ke depan, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memantapkan. Maka oleh sebab itu, menguatkan keimanan rakyat, menguatkan keimanan anak bangsa, itu bukannya tugas ulama, tapi adalah tugas pemerintah. Itu adalah tugas negara. Itu pula makanya 1 Juni yang lalu kita peringati kelahiran Pancasila, dan salah satu sila dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu harus kita berikan perhatian kepada keimanan rakyat, keimanan umat, keimanan anak bangsa itu. Karena lantaran iman dan kepercayaan kepada Allah itulah maka kita bisa mengusir penjajah dan bisa kita memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, dalam ayat ini surat ini Allah sampaikan kepada kita, kalau memang kita ingin sukses, ingin menang, ingin berhasil hari ini dan juga untuk masa yang akan datang, maka kita harus jaga persatuan. Waqtasimu bihablillahi jami'a. Ayatnya perintah. Dalam kaidah usul fikih, setiap perintah itu hukumnya wajib. Perintahnya bersatu. Dalam ayat ini ada 3 cara Allah menyampaikan kepada kita agar bersatu. Waw dan alif waqtasimu tanda jamak. Kata jami'a artinya bersama. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, artinya juga bersatu kompak. 3 cara Allah menyampaikan kepada kita agar kita kompak dan bersatu, dan itu perintah. Maka itu bersatu itu hukumnya wajib. Kompak itu hukumnya wajib. Dan itu yang diajarkan oleh umat Islam. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu pula makanya dalam sila ketiga dalam Pancasila dituliskan Persatuan Indonesia. Kenapa begitu lama kita dijajah oleh Belanda 350 tahun? Salah satu penyebabnya adalah karena memang kita belum kompak dan bersatu. Apakah tidak ada perlawanan? Ada perlawanan, tapi masih lokal dan belum menyatu.
Tapi ketika pada tahun 1918, ketika putra-putri kita bangsa ini masih di Belanda waktu itu, maka tercetuslah ingin menyatukan potensi bangsa. Dan kemudian Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928, maka lahir Sumpah Pemuda. Kurang 17 tahun kemerdekaan kita raih setelah kita kompak dan bersatu. Sejarah membuktikan kepada kita. Ketika kita telah merdeka 45 sampai tahun 50, 11 kali peristiwa-peristiwa berdarah yang besar di bangsa ini, yang ingin menggoyangkan, yang ingin agar kemerdekaan yang kita raih itu tidak bisa kita pertahankan. Akan tetapi ketika tanggal 17 Agustus 1950 atas usul Muhammad Natsir kepada Presiden Soekarno, sehingga kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya kita terbentuk dalam Republik Indonesia Serikat. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kontribusi besar umat dalam rangka untuk mewujudkan persatuan. Karena memang dalam Islam bersatu itu hukumnya wajib. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika ada yang berselisih, dipersaudarakan. Ketika ada yang berbeda, dipersaudarakan. Bukan ditingkatkan, bukan diadu, dan bukan dipertentangkan. Ulama juga mengajarkan kepada kita. Kita berusaha untuk mencari kesamaan-kesamaan. Sehingga dengan banyaknya kesamaan itu maka kita akan akur dan kompak. Tetapi ketika kita menemukan perbedaan, maka pada waktu itu kita saling memahami satu sama lainnya. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang diajarkan oleh para ulama dulu dan sampai sekarang. Bahwasanya kita mesti bersatu kompak. Sejarah juga membuktikan kepada kita. Siapa mereka yang suka mengadu domba dan memecah belah? Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang musyrik. Apa pekerjaan mereka? Mereka adalah memecah belah. Dengan menyebarkan berita hoax, dengan memperbanyak perbedaan-perbedaan, sehingga dengan itu kita bertengkar dan berselisih satu sama lain. Akan tetapi orang-orang yang beriman, Al-Quran mengajarkan kepada kita, ketika ada yang berselisih, maka dipersaudarakan. Itulah pekerjaan orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang itu orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum. Ketika ada di antara mereka yang berselisih, maka dipersaudarakan. Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk menjaga dan merawat persatuan. Itu pula makanya dalam sejarah di Indonesia ini, bahwasanya umat Islam itu dalam banyak kesempatan, dalam banyak peristiwa besar dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, menjadi penyatu dalam kehidupan berbangsa. Tanggal 18 Agustus, ketika baru 1 hari merdeka, maka para pendiri bangsa, kemudian ketika waktu itu ada yang menggugat tentang Piagam Jakarta, maka waktu itu kembali mengambil kesepakatan, kembali kepada Undang-Undang 1945. Ketika Republik Indonesia Serikat sebelum tahun 50, maka Muhammad Natsir sebagai tokoh ulama dan mengusulkan kepada Soekarno, dikenal dengan Mosi Natsir, sehingga kita kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di sanalah kita bisa membangun bangsa ini, ketika kita kompak dan bersatu. Yang terakhir dalam ayat ini, kalau memang kita ingin sukses, kalau memang kita ingin berhasil, maka jangan lupa kita memberikan perhatian dan membina generasi muda. Wal takun minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebahagian di antara kamu umat. Wal takun minkum, hendaklah kamu bina, hendaklah kamu bentuk sebahagian di antara umat, di antaralah para pemuda yang harus mendapat perhatian kita, apalagi saat sekarang ini. Kita mendapat bonus demografi.
Jumlah angkatan muda pemuda hampir 40% dari seluruh penduduk Indonesia. Ketika kita kembali kepada semangat Presiden Soekarno, berikan 10 orang pemuda kepada aku akan goncang dunia. Ini ada sebanyak 100 juta lebih potensi muda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hari ini. Bukan hanya kita menjadi menggoncang dunia, memagut dunia pun kita bisa. Ketika iman dan ketika kita kompak dan bersatu. Maka mari kita berikan contoh kepada generasi muda kita. Mari kita bina mereka. Mari kita berikan perhatian kepada mereka. Pemuda hari inilah pemimpin di masa datang. Ketika tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, Pak Jokowi ketika dilantik menjadi presiden menyatakan tahun 2040-an nanti maka Indonesia akan menjadi salah satu dari 4 negara besar di dunia. Kenapa? Karena memang kita memiliki bonus demografi. Negara kita lah negara muda karena penduduknya banyak yang muda-muda. Negara yang lain banyak negara tua karena penduduknya banyak yang tua-tua. Maka oleh sebab itu, kalau memang ini akan jadi kenyataan tahun 2040 nanti, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita serius dengan generasi muda. Maka oleh itu kepada bapak saudara semuanya, dimanapun jabatan kita, dimanapun fungsi kita, maka oleh itu berikanlah pikiran terbaik kepada generasi muda kita hari ini. Berikanlah contoh terbaik untuk mereka hari ini. Berikan semangat terbaik untuk mereka hari ini. Berikan dana terbaik kita untuk mereka hari ini. Karena mereka lah yang akan memimpin bangsa ini di masa mendatang. Sehingga akan menjadi salah satu negara besar di dunia ini. Dan menjadi umat penentu di tengah-tengah umat dan bangsa ke depan. Nahnu nakussu alaika nabahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim. Wazidnahum huda. Warabatna ala qulubihim. Ilqamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kami akan memberitakan kepada engkau Muhammad suatu berita besar, bukan berita biasa. Kenapa? Karena mereka adalah para pemuda-pemudi. Innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Benar apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan benar apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno itu, bahwasanya tahun 2040-an nanti insya Allah Indonesia ini akan menjadi salah satu dari negara besar di dunia. Ketika kita serius memperhatikan pemuda hari ini, wal takum minkum, hendaklah kamu bina, hendaklah kamu bentuk kuntum khaira ummah. Harus kita hadirkan mereka menjadi umat yang terbaik. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Syababul yaum rijalul ghad. Idza qamu faqalu. Mereka akan bisa berdiri gagah dan bisa berbicara lantang. Kapan itu? Ketika mereka kita berikan perhatian terbaik kita hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك السميع القريب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.